format rekaman. Baik, saya akan langsung saja dimulai pada Ustadz Mustafa. Saya persilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya jemaah Majelis Taklim Ukhuwah Pediatrik yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amalan yang mulia ini, yaitu amalan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keikhlasan dalam melakukan amalan yang mulia ini, sehingga kita mendapatkan pahala yang mulia di sisinya. Dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, yang mendatangkan kepada kita semuanya kebaikan, kemuliaan, dan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, selalu kita taati, selalu kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan juga untuk seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang sangat penting untuk kita ingatkan diri kita kepada pembahasan ini, yaitu pembahasan al-mujahadah. Al-mujahadah yang dimaksud oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau ini adalah hamlun nafsi ala ittiba'i awamirillah wajtinabi nawahih. Memaksa diri untuk mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-mujahadah artinya memaksa diri untuk mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagian ulama mendefinisikan al-mujahadah dengan mengatakan hamlun nafsi 'alal masyaqqi fi ta'atillah wa mukhalafati hawah. Memaksa diri untuk melakukan amalan-amalan yang berat dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi hawa nafsunya. Dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi hawa nafsunya. Sebagian ulama yang lain mendefinisikan al-mujahadah dengan perkataannya hamlul mustata' fi amril muta'. Badlul mustata' fi amril muta'. Yang artinya mengusahakan sesuatu yang dimampui dalam perkara orang yang ditaati. Hamlul mustata', badlul mustata' fi amril muta'. Ya. Badlul mustata' artinya mengusahakan sesuatu yang dimampui oleh seseorang
dalam menjalankan perintah orang yang ditaati. Ya. Kalau mujahadah yang dimaksud di sini adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mengusahakan sesuatu yang kita mampu untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya definisi yang kita sebutkan tadi semuanya mengarah kepada pemaksaan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemaksaan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui keutamaan-keutamaan sebuah amalan, bahwa amalan ini disyariatkan, amalan ini dilarang, amalan ini pahalanya besar, amalan ini dosanya besar, maka kalau kita tidak memaksakan diri untuk melakukan amalan-amalan yang mulia, tidak memaksakan diri untuk menjauhi amalan-amalan yang buruk, maka ilmu agama kita tidak akan banyak berguna. Kenapa kita butuh memaksakan diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya? Karena secara alami manusia ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ada atau memiliki 3 dorongan. Manusia yang normal pasti ada 3 dorongan pada dirinya. Yang pertama adalah dorongan untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh setan. Seperti misalnya sombong, hasad, menzalimi orang lain, melakukan keburukan, mengganggu orang lain, melakukan kerusakan, dan tindakan-tindakan keburukan yang lainnya. Ini yang pertama. Ada dorongan-dorongan dalam jiwa kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh setan ini. Perbuatan buruk. Kemudian yang kedua, ada dorongan dalam diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh hewan. Seperti misalnya memenuhi syahwat. Misalnya syahwat makan. Sebagai manusia, biasa kita ingin makan seenak-enaknya dan makan apapun. Seperti hewan. Begitu pula syahwat farji atau kemaluan. Sebagai manusia biasa, ada keinginan untuk bercumbu rayu dengan siapapun. Untuk berhubungan intim dengan siapapun. Seperti hewan. Dan ada dorongan yang ketiga yang ada pada diri kita, yaitu dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Sebagaimana sifat para malaikat. 3 dorongan ini ada pada diri kita. Ada sisi gangguan syaitan, ada sisi ajakan malaikat, ada sisi keinginan seperti hewan melakukan sesuatu. Karena adanya 3 dorongan ini pada diri kita, sehingga kita memerlukan pemaksaan diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita paksa, maka bisa jadi kita melakukan apa yang diinginkan oleh setan karena gangguan setan. Kita melakukan apa yang dilakukan oleh hewan-hewan karena memang ada tabiat hewani dalam diri manusia. Makanya di sini
kita butuh mujahadah. Kita butuh memaksa diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pemaksaan karena memang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang berat. Makanya di sana ada penjelasan tentang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh perjuangan. Itu butuh pemaksaan. Sholat 5 waktu, kita harus memaksa diri untuk sholat 5 waktu. Sholat di masjid berjamaah, kita harus memaksa diri untuk sholat di masjid berjamaah. Melakukan zakat, menunaikan zakat, mengeluarkan sebagian dari harta kita untuk para fuqara, untuk para masakin, untuk mereka yang berhak menerima zakat. Ini butuh pemaksaan. Membaca Al-Quran, kita harus paksa diri untuk membaca Al-Quran. Kita harus luangkan waktu. Berhaji, harus ada mujahadah. Memaksa diri untuk melakukan hal tersebut. Begitu pula dengan menjauhi kemungkaran, menjauhi keburukan. Harus ada pemaksaan diri untuk menjauhi keburukan. Karena memang gangguan setan dan tabiat kita yang ada tabiat hewaninya, itu akan mengajak kita kepada keburukan. Ghibah, sesuatu yang renyah. Sesuatu yang mengasyikkan. Untuk meninggalkannya butuh mujahadah. Harus kita paksa diri kita untuk meninggalkan yang demikian. Merokok, bagi para pencandu rokok. Sesuatu yang nikmat, meninggalkannya berat. Harus ada usaha untuk memaksa diri dalam meninggalkannya. Minum minuman keras, obat-obatan terlarang bagi yang kecanduan. Meninggalkannya sesuatu yang berat. Orang yang kecanduan nonton film-film yang tidak pantas. Meninggalkannya butuh pemaksaan diri, mujahadah. Kalau kita tidak memaksa diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sulit untuk mencapai kemuliaan. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan mujahadah yang paling penting adalah mujahadah dalam mengikhlaskan amalan kebaikan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang beramal baik. Tapi siapakah yang benar-benar melakukannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala? Hati kita ini butuh mujahadah, butuh pemaksaan agar dia benar-benar ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika melakukan kebaikan, dia mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian ulama salaf, karena beratnya keikhlasan, dia mengatakan, ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha 'alal ikhlas. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dilakukan oleh hatiku melebihi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada mujahadah yang lebih berat melebihi pemaksaan diriku untuk melakukan keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mengikhlaskan suatu amalan
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang sangat berat sekali. Makanya kita perlu dan sangat perlu untuk mengingatkan diri kita agar ketika melakukan kebaikan benar-benar hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita perlu mengingatkan diri kita bahwa apa yang kita berikan itu dari Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersedekah, maka kita perlu mengingatkan diri kita bahwa harta yang kita sedekahkan itu dari Allah dan kita keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar agama, kita harus ingat bahwa kemudahan kita untuk melakukan amalan belajar agama ini dari Allah. Allah yang memudahkan kita belajar agama. Dan kita melakukan belajar agama itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena mengharapkan balasan darinya saja. Kita sholat, kita ingatkan diri kita bahwa yang memudahkan kita sholat itu Allah. Yang menjadikan kita bisa melakukan sholat itu Allah. Dan kita harus lakukan sholat itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika membaca Al-Quran, juga demikian. Yang menjadikan kita bisa membaca Al-Quran, ada kesempatan membaca Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lakukan membaca Al-Quran itu hanya untuk mengharapkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu seterusnya. Dalam amalan-amalan yang lain juga demikian. Kalau kita tidak memaksakan diri dalam mengikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sendiri yang akan rugi. Kelihatannya kita melakukan amalan yang sangat banyak dan sangat besar, tapi ternyata hasilnya nol. Hasilnya, kata orang sekarang, zong. Tidak ada apa-apanya. Haba'an manthura. Seperti debu yang berterbangan. Na'udzubillahi min dzalik. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini, Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan banyak ayat dan banyak sekali hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir 20 hadis. Makanya di sini saya ingin membaca sebagian ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dan sebagian hadis yang dibawakan oleh beliau. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan dalam bab Al-Mujahadah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, bersungguh-sungguh di jalan kami, mengerahkan usahanya di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Maka kami benar-benar akan memberikan hidayah kepada kita. Maka kami benar-benar akan memberikan hidayah kepada dia. Hidayah kepada jalan-jalan kami. Kami akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan kami. Kita butuh mujahadah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan dalam menjauhi larangan-larangannya. Agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Kalau kita tidak berusaha, maka
Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan memberikan balasan yang baik kepada kita. Dan termasuk yang bisa membantu kita untuk semangat dalam bermujahadah dalam kebaikan adalah mengingat ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini. Di antaranya misalnya mengingat bahwa apapun yang kita lakukan pasti Allah akan berikan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapapun yang melakukan kebaikan, maka dia akan melihat kebaikan itu. Siapapun yang melakukan kebaikan, maka dia akan melihat kebaikan itu. Dia ini bisa jadi pelakunya. Pelakunya nanti akan melihat hasil kebaikannya itu di akhir. Bisa juga yang dimaksud dia ini Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang dia lakukan. Dan dua-duanya makna yang benar. Siapapun yang melakukan kebaikan, maka dia akan melihatnya. Bisa jadi pelakunya nanti di akhirat akan melihat hasil dari amalan itu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat apapun yang dia lakukan dan Allah akan balas dengan balasan yang setimpal dengan amalannya. Kalau kita mengingat seperti ini, maka kita akan punya semangat untuk memaksa diri kita melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil ayat 20 berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajran." Kebaikan apapun yang kalian persembahkan untuk diri kalian sendiri. Kebaikan apapun yang kalian persembahkan untuk diri kalian sendiri. Tajiduhu 'indallahi huwa khairan. Maka sungguh kalian benar-benar akan mendapati kebaikan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala balasannya lebih baik dan lebih agung. Kalau kita melakukan kebaikan, Allah akan balas kebaikan itu. Padahal kebaikan yang kita lakukan sebenarnya untuk diri kita sendiri. Inilah bukti betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah yang memberikan nikmat. Kemudian kita bisa melakukan apapun dengan nikmat itu. Kalau nikmat ini kita gunakan untuk kebaikan, Allah akan berikan pahala. Dan pahalanya tidak seperti amalan kita. Pahalanya berlipat ganda. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Siapapun yang datang dengan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya. Baginya pahala 10 kali lipat. Subhanallah. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang maha baik untuk kita. Allah yang memberikan nikmat kita. Kemudian Allah memberikan syariat untuk kita. Kemudian ketika kita menjalankan syariat itu, Allah berikan balasan yang berlipat ganda untuk kita. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga membawakan ayat yang dengan merenunginya, kita akan semangat untuk bermujahadah dalam kebaikan, terutama dalam sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 273. "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim."
harta apapun yang kalian infakkan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan hal itu. Harta apapun yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan hal itu. Allah tahu apapun yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan membalasnya dengan balas. Kalau kita selalu ingat hal ini, maka kita akan semangat untuk bersedekah. Kita akan semangat untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Kita akan semangat untuk membantu orang lain. Karena semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ada balasan yang berlipat ganda apabila amalan tersebut dilakukan benar-benar ikhlasnya hanya karenanya. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini menyebutkan banyak hadis yang bisa menjadikan kita semangat untuk bermujahadah dalam kebaikan. Di antara hadis yang disebutkan oleh beliau, yang pertama, hadis yang terkenal dengan sebutan hadis wali. Hadis yang terkenal dengan sebutan hadis wali. Kenapa disebut hadis wali? Karena hadis ini menjelaskan tentang keadaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha ta'ala qal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, ini hadis tapi hadisnya hadis qudsi. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, memusuhi orang yang aku cintai, orang yang aku kasihi, faqad adzantuhu bil harb, maka aku benar-benar mengumumkan peperangan kepadanya, benar-benar memproklamirkan adanya peperangan dengannya. Kalau orang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia akan menang? Adakah kemungkinan dia akan menang? Tidak ada sedikit pun. Siapa dia? Dia sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya. Siapa yang memusuhi kekasih Allah Subhanahu wa taala, memusuhi wali Allah yang sebenarnya, bukan wali Allah gadungan ya, benarnya, benar-benar menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahir dan batin. Kalau ada orang yang seperti ini, kemudian dimusuhi oleh seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan peperangan dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in maftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah seorang hamba bertaqarrub kepadaku, mendekatkan dirinya kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan suatu amalan yang lebih aku cintai, melebihi amalan yang aku wajibkan kepadanya. Tidak ada amalan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih Allah cintai melebihi amalan-amalan yang Allah wajibkan kepada seorang hamba. Makanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala jangan sampai
mementingkan amalan yang sunnah, tapi malah meninggalkan amalan yang wajib. Jangan sampai demikian. Ini orang yang tertipu. Harusnya seseorang itu lebih mendahulukan amalan yang wajib daripada amalan yang sunnah. Apalagi amalan yang buruk. Jangan sampai seseorang malah melakukan amalan kemaksiatan yang wajibnya malah ditinggalkan. Dan ini banyak ya. Yang seperti ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Misalnya ada perkumpulan-perkumpulan. Perkumpulannya baik, silaturahim. Tapi dengan silaturahim itu akhirnya mereka meninggalkan kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid. Ini orang-orang yang tertipu dengan amalannya. Sholat berjamaah di masjid itu kewajiban. Maka harusnya itu yang dipentingkan. Silaturahim baik, tapi itu sunnah. Jangan sampai karena yang sunnah ini malah yang wajib ditinggalkan. Saya tidak melarang silaturahim. Tapi kalau silaturahim menjadikan sholat berjamaah di masjid ditinggalkan, maka ini sesuatu yang buruk. Bersemangatlah untuk sholat berjamaah di masjid karena Allah mewajibkan itu, Rasulnya mewajibkan itu. Di zaman Nabi Muhammad SAW termasuk di antara tanda kemunafikan, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud, adalah ketika seseorang tidak sholat di masjid. Dan ini menunjukkan bahwa para sahabat di zaman itu menganggap sholat berjamaah di masjid itu wajib. Maka jangan sampai yang wajib ditinggalkan untuk melakukan yang sunnah. Ada banyak orang yang semangat bersedekah, tapi zakatnya tidak diperhatikan. Kapan datangnya waktu zakat? Tidak tahu. Berapa kadar semestinya zakat uang dia? Tidak tahu. Tapi kalau bersedekah semangat. Bersedekah sunnah. Memang itu baik ya. Tapi kalau akhirnya menyepelekan zakatnya, meremehkan zakatnya, maka ini sesuatu yang tidak baik. Ada orang-orang yang demikian, yang penting aku bersedekah sudah. Harusnya kita memperhatikan yang wajib, kemudian baru setelah itu kita lakukan yang sunnah. Ada orang-orang yang lebih mementingkan tidak menyinggung perasaan orang, tapi mengorbankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah, hanya ingin agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Baik, tidak menyinggung perasaan orang lain, ini memang sesuatu yang buruk. Tapi ketika kita melakukan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita bukan untuk menyinggung perasaan orang lain. Tujuannya adalah untuk taat kepada Allah, untuk meninggalkan kemaksiatan. Kalau misalnya akhirnya dipahami oleh orang lain kita menyinggung perasaannya, maka itu bukan dosa kita. Maka jangan sampai kita mengorbankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena kalau kita lakukan ketaatan itu atau kita tinggalkan kemaksiatan itu, bisa jadi orang lain nanti tersinggung hatinya. Atau dipastikan orang lain tersinggung hatinya. Jangan sampai akhirnya kita meninggalkan ketaatan yang wajib. Jangan sampai akhirnya kita melakukan kemaksiatan yang diharamkan. Hanya karena itu.
Karena yang harusnya kita dahulukan adalah taat kepada Allah. Kita harus paksa diri kita untuk taat kepada Allah, dan kita paksa diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan hambaku terus-menerus bertakarrub kepadaku dengan ibadah-ibadah yang disunnahkan. Hatta uhibbah. Sampai aku benar-benar mencintainya. Ini menunjukkan bahwa amalan-amalan yang sunnah akan menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah wali Allah. Dialah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Berarti untuk mencapai derajat kewalian, caranya adalah dengan melakukan apa yang disebutkan oleh Allah dalam hadis qudsi ini. Lakukan kewajiban dan lakukan yang disunnahkan. Lakukan kewajiban dan lakukan yang disunnahkan. Maka kita akan mendapatkan cinta Allah. Kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi waliullah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya para wali Allah tidak ada ketakutan sedikit pun atas mereka, dan mereka tidak bersedih selama-lamanya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Baik, kalau seseorang menjadi wali Allah, apa yang disebutkan oleh Allah dalam hadis ini? Allah katakan, "Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha. Wa in sa'alani a'taitu, wa la in ista'adani la u'idhannah." Yang artinya, maka apabila aku benar-benar telah mencintainya, aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi pendengarannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Dan Allah akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Allah juga akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memukul. Allah juga akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Dan apabila dia meminta kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, aku pasti akan memberikannya. Dan ketika dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan melindungi dia. Baik. Mungkin ada yang bertanya, "Ustadz, apa yang dimaksud dengan firman Allah, aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar? Aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memukul. Aku akan jadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan." Apa yang dimaksud dengan ini? Yang dimaksud dengan kata-kata ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya dalam menggunakan pendengarannya, dalam menggunakan penglihatannya, dalam menggunakan tangan dan kakinya. Ya.
Allah akan memberikan taufik kepadanya dalam menggunakan pendengaran, menggunakan mata, menggunakan tangan, dan menggunakan kakinya. Maksudnya, Allah akan membimbing dia untuk menggunakan anggota-anggota badan itu dalam kebaikan kepada Allah, ya, untuk menggunakan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dipahami oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya jelaskan ini sejelas-jelasnya karena di sana ada orang-orang yang salah dalam memahami hadis wali ini. Mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa Allah itu akan menyatu dengan hambanya yang dia cintai. Dan ini pemahaman yang salah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman dulu sudah menjelaskan tentang hal ini. Bahwa hadis ini maknanya bukan berarti Allah menyatu dengan hambanya, tidak. Allah tetap berada di atas arasy-Nya sebagaimana Allah kabarkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arasy-Nya. Allah terpisah dari makhluknya. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya dalam menggunakan anggota badannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah, dia akan dijauhkan oleh Allah dari kemaksiatan. Orang yang dicintai oleh Allah, Allah akan memudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Itulah maksud dari hadis ini. Dan di antara keistimewaan orang-orang yang menjadi wali Allah adalah doanya mustajab. Kalau dia minta, Allah katakan, aku akan berikan apa yang dia minta. Kalau dia berlindung kepada aku akan lindungi dia. Siapa yang tidak ingin dibimbing oleh Allah? Siapa yang tidak ingin doanya mustajab? Siapa yang tidak ingin dia selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita semuanya menginginkan demikian. Kalau kita menginginkan yang demikian, maka bermujahadahlah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paksalah diri kita untuk melakukan kewajiban. Paksalah diri kita untuk melakukan yang disunnahkan agar kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini, yaitu bab mujahadah, adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Rabb-Nya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi dhira'a." Apabila seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu minhu ba'a. Apabila seorang hamba mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Ya, satu depa sepanjang dua tangan. Dua tangan kalau kita bentangkan, itulah satu depa. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Apabila hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan lari. Tapi ini semuanya kata kiasan. Ini semuanya kata
kiasan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan seorang hamba dengan balasan yang jauh lebih baik. Apapun amalan kita, Allah akan membalas dengan balasan yang jauh lebih baik. Maka bersemangatlah untuk memaksa diri melakukan kebaikan. Paksalah diri kita untuk melakukan kebaikan. Dan paksalah untuk mengikhlaskannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang kita lakukan. Baik. Hadis yang ketiga dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak manusia rugi pada dua nikmat itu. As-sihhatu wal faragh. As-sihhah artinya kesehatan, wal faragh artinya waktu kosong. Ada dua nikmat yang banyak manusia rugi di dalamnya, yaitu kenikmatan kesehatan dan kenikmatan waktu luang. Baik. Maghbun di dalam hadis ini sebenarnya artinya adalah membeli sesuatu dengan harga yang terlalu tinggi. Membeli sesuatu dengan harga yang terlalu tinggi. Ya intinya akhirnya menunjukkan makna rugi. Kalau misalnya sesuatu itu harga pasarannya 10.000, kita membelinya dengan harga 1 juta. Itulah orang yang maghbun. Dia tertipu. Dia tertipu membeli sesuatu yang murah dengan harga yang terlalu tinggi. Ya, akhirnya menunjukkan makna rugi. Orang yang seperti ini rugi tidak? Ya jelas rugi. Begitu pula orang yang diberikan nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan ini mahal tidak? Mahal sekali. Tapi banyak orang yang menyia-nyiakannya. Seakan-akan dia menggunakan uang yang sangat banyak, tapi untuk membeli sesuatu yang sangat murah. Orang yang sehat, banyak yang menggunakan kesehatannya untuk hal-hal yang murahan. Atau bahkan hal-hal yang membahayakan. Hal-hal yang murahan misalnya, ya, terlalu banyak melakukan sesuatu yang mubah. Mubah tidak ada pahalanya. Padahal dia menggunakan, ketika dia melakukan yang mubah itu, dia menggunakan kesehatannya. Kesehatannya ini mahal tidak? Mahal. Tapi dengan sesuatu yang mahal, dia hanya mendapatkan sesuatu yang tidak ada pahalanya. Rugi tidak yang seperti ini? Rugi besar. Apalagi dengan kesehatannya dia melakukan kemaksiatan. Dia menggunakan kesehatannya untuk melakukan kemaksiatan. Dan ini banyak. Ini kerugiannya berlipat ganda. Kesehatan, kenikmatan yang sangat mahal sekali, dia hambur-hamburkan. Tidak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, malah mendapatkan sesuatu yang membahayakan dia sendiri. Begitu pula al-faragh. Ya, al-faragh, waktu luang. Banyak yang dia sia-siakan. Ya. Untuk mengisi kekosongan. Ya, banyak orang melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat, ya, untuk mengisi kekosongan. Padahal waktu luang itu sesuatu yang sangat berharga. Banyak orang yang kehabisan waktu. Kalau sehari
itu 24 jam, dia ingin satu hari itu jadi 30 jam. Ingin tambahan waktu. Maka sesungguhnya waktu luang itu kenikmatan yang luar biasa. Seringkali kita menginginkan sesuatu, tapi kita tidak bisa melakukannya karena tidak ada waktunya. Maka kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan luangnya waktu, gunakan untuk kebaikan. Kalau tidak, kita akan merugi dan kerugiannya sangat besar. Dan subhanallah, banyak orang yang tidak sadar bahwa dia rugi kecuali ketika ajalnya sudah sangat dekat. Dia menyesali kehidupannya di akhir hidupnya. Ajalnya sudah dekat baru dia menyesal. Dan penyesalan yang seperti ini tidak ada gunanya. Bahkan banyak sekali dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyesal setelah meninggalnya. Dan hal tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dia mengatakan irji'un. Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia lagi. Dia menyesal. Dia tahu kalau dia mengalami kerugian yang sangat besar. Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Mungkin saja aku bisa melakukan amalan saleh yang dulu aku tinggalkan. Dijawab apa? Kalla. Itu tidak mungkin. Itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya perkataan itu benar-benar akan dikatakan oleh dia. Orang-orang yang menyia-nyiakan hidupnya di dunia ini nantinya akan mengatakan perkataan itu. Rabbirji'un. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Maka para jamaah, sebelum waktu ini datang, gunakan waktu sebaik-baiknya. Gunakan sisa umur kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan lakukan semuanya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan amalan yang mulia hanya untuk harta dunia. Yang dia akan datang dan pergi. Harta dunia kita cari, kita tidak cari. Dia akan datang, dia juga akan pergi. Kalau perginya tidak dalam kehidupan kita, ketika kita mati, kita akan tinggalkan semuanya. Maka paksalah diri untuk memanfaatkan sisa umur kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan bagaimana menyesalnya orang-orang di hari kiamat nanti. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu Jahannam didatangkan kepada mereka. Ketika itulah manusia ingat
ketika itulah manusia menjadi sadar. Wa anna lahu dzikra. Tapi untuk apa kesadaran itu? Untuk apa kesadaran itu? Sudah lewat waktunya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan seandainya aku melakukan sesuatu yang bisa aku dapatkan untuk kehidupanku yang hakiki ini. Nantinya akan mengatakan seperti itu orang-orang yang benar-benar merugi dalam dunianya, dalam kehidupannya di dunia, nantinya akan mengatakan kata-kata itu. Subhanallah, para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah membocorkan berita-berita yang rahasia seperti ini kepada kita. Allah sudah ingatkan kita, nantinya akan ada orang-orang yang seperti itu. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kehidupan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita orang yang muslim, mukmin, orang yang diberikan kitab yang paling mulia itu. Maka ingatlah dan sadarlah sebelum semuanya terlambat. Lihatlah bagaimana praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memanfaatkan hidupnya. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Beliau sudah dijamin dosa-dosanya diampuni semuanya, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Tapi lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan waktu hidup beliau. Coba lihat hadis yang keempat ini, hadis yang sangat menakjubkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika salat malam beliau berdiri sampai kedua kaki beliau bengkak. Saking lamanya berdirinya beliau. Saking lamanya berdirinya beliau sampai kedua kaki beliau bengkak. Melihat keadaan itu, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala merasa iba, merasa kasihan. Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan yang seperti ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu, baik dosa-dosamu yang telah lalu maupun dosa-dosamu yang akan datang. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Keadaan beliau yang telah diampuni dosa-dosanya itu tidak menjadikan beliau lalai. Tapi justru itu menjadi penyemangat bagi beliau. Agar beliau semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur kepadanya? Aku senang apabila aku menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur kepadanya." Yang dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha adalah kenikmatan yang sangat besar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diampuni dosa-dosa beliau, baik dosa yang dahulu maupun dosa yang akan datang. Ini kenikmatan yang sangat besar. Rasulullah melihat kenikmatan itu sehingga beliau ingin menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur. Bagaimana bersyukurnya? Yaitu dengan menggunakan anggota badannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, salat malam saking lamanya dalam berdiri sampai kedua kaki beliau bengkak. Pernahkah kita
melakukan yang seperti itu. Ya terus terang, ana sendiri tidak pernah. Tapi subhanallah, ya ini contoh yang sangat baik untuk kita jadikan sebagai penyemangat dalam menggunakan sisa umur kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena waktu sudah habis, ya saya akhiri kajian kita sampai di sini. Insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita akan masih membahas ya tentang al-mujahadah ini untuk sesi yang keduanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama mendatangkan manfaat untuk kita. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bisa semangat dalam mengisi umur kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, rabbil alamin. Insyaallah, barakallahu fikum wa jazakallahu khair Ustaz atas ceramah yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Rabbal alamin. Amin. Baik, kita akan berlanjut pada topik diskusi. Mohon bagi yang ingin bertanya silahkan menuliskan di kolom chat, dan saya mohon pertanyaannya yang berkaitan pada topik malam hari ini, yaitu tentang mujahadah. Baik, saya sudah melihat sini beberapa pertanyaan, Ustadz, dari Yusi Deliana. Assalamualaikum, Ustadz. Syarat diterimanya ibadah salah satunya adalah ikhlas. Bila kita memaksa diri untuk taat kepada Allah, tidakkah mengurangi keikhlasan kita dalam beribadah? Tafadhol. Baik. Iya. Memaksakan diri untuk melakukan kebaikan atau melakukan ibadah tidak ada hubungannya dengan keikhlasan. Ya, tidak ada hubungannya dengan keikhlasan. Karena yang dimaksud dengan keikhlasan adalah memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharapkan pahala dari Allah. Itulah keikhlasan. Sedangkan mujahadah adalah memaksa diri kita untuk melakukan ketaatan itu. Dan mujahadah juga diantaranya adalah memaksa diri kita untuk mengikhlaskan ketaatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mujahadah ini tidak mengganggu sedikit pun keikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mujahadah ini akan membantu kita untuk melakukan ibadah ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada mujahadah dalam melakukan sesuatu, di sana juga ada mujahadah dalam memurnikan amalan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi misalnya ada orang yang satu berat dalam melakukan sholat. Tapi dia ketika melakukan sholatnya memang benar-benar untuk mengharapkan pahala dari Allah. Yang satunya lagi dalam melakukan ibadah tersebut tidak terlalu berat, maka dari sisi keikhlasannya sama. Kalau dua-duanya benar-benar hanya mengharapkan pahala dari Allah. Jadi dari sisi keikhlasannya sama. Bahkan bisa jadi orang yang sebenarnya berat dalam melakukan ibadah, tapi dia paksakan, bisa saja dia mendapatkan pahala tambahan dari sisi mujahadahnya. Ya, bisa saja dia mendapatkan pahala tambahan karena dia mujahadah. Dan Allah melihat sisi ini juga. Saya contohkan misalnya, ada orang, dia karena pekerjaannya, akhirnya dia harus bergadang sampai jam 12. Yang satunya lagi tidak. Alhamdulillah waktunya luang, dia tidur jam 9. Konsekuensinya apa? Yang tidur jam 12 akan sangat kesulitan dan sangat berat untuk bangun di waktu sholat subuh. Dan dia juga akan berat ketika berangkat ke masjid. Dia harus memaksa diri. Yang satunya tidak.
karena tidurnya sudah lama. Mungkin sampai 6 jam, mungkin lebih. Mungkin dia tidur jam 9, sampai jam 3, sampai jam 4. Bisa jadi 6 sampai 7 jam dia tidur. Akhirnya dia tidurnya mudah, ke masjidnya juga lebih mudah daripada yang pertama. Baik, mana yang lebih besar pahalanya? Dari sisi mujahadahnya, lebih besar yang pertama. Karena dia memaksa diri untuk melakukan ketaatan itu dan berat dalam melakukannya. Yang satunya lebih ringan. Nanti apakah dia melakukan ketaatan itu karena Allah ataukah tidak? Ini urusan lain lagi. Tapi yang jelas ketika dia bermujahadah seperti itu, memaksakan dirinya untuk ke masjid, maka di sini ada pahala. Semakin berat yang seperti ini, maka pahalanya semakin besar. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ketika haji wada, ajrugi ala qadri nasabik. Pahalamu wahai Aisyah itu sesuai dengan tingkat kesusah payahanmu dalam melakukan amalan. Ya, wallahu taala a'lam. Ya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Baik, ini ada peserta yang ingin bertanya secara langsung. Saya persilahkan Sahdian Abu Jafar. Tafadhol. Ya kan? Tafadhol, Akhi Sahdian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz mau bertanya, mujahadah itu bisa jadi dari keturunan atau diusahakan Ustadz? Atau jawabannya jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mujahadah ini tidak ada yang keturunan ya. Mujahadah ini usaha seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadatun nafs ya. Jadi dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi ini bukan faktor keturunan. Ini bukan faktor keturunan. Setiap orang punya kekuatan untuk itu. Dan dia harus mengusahakan diri. Ya, mengusahakan hal tersebut dengan dirinya sendiri. Adapun faktor keturunan, ya, ini bisa mempengaruhi misalnya dari sisi bahwa orang tua yang baik, orang tua yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya akan mendidik anaknya untuk melakukan kebaikan, untuk memilih lingkungan yang baik, untuk mendoakan anaknya agar menjadi anak saleh. Sehingga kemungkinan anak orang yang baik menjadi baik itu lebih besar daripada kemungkinan anak orang yang biasa atau anak orang yang buruk untuk menjadi baik. Dari sisi ini, memang ada pengaruh orang tua. Ya, orang tua itu punya pengaruh terhadap anaknya. Amalan orang tua punya pengaruh terhadap anaknya. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisahnya Nabi Khidir yang membangun rumahnya dua anak yatim karena ternyata di dalamnya ada harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kalau rumah itu roboh, nanti hartanya tidak aman, maka Nabi Khidir membangun rumah itu yang asalnya tadi sudah mau roboh, ditegakkan kembali. Dikatakan oleh Allah, dan Allah singgung tentang orang tuanya. Wa kana abuhuma salihah. Dulu, ayah kedua anak yatim itu orang yang saleh. Ya. Jadi ada pengaruh memang kesalehan orang tua terhadap anaknya. Tapi ini juga bukan sesuatu yang bisa dipastikan bahwa orang tua yang soleh pasti anaknya soleh. Tidak bisa seperti itu, tapi kemungkinan besar anaknya akan menjadi baik.
Ini kemungkinan besar karena di sana ada pengecualian pada keadaan-keadaan tertentu, ya. Misalnya anaknya Nabi Nuh, ya, ada yang tidak seperti Nabi Nuh, ya, ada yang kafir. Begitu pula dengan anaknya kaum mukminin yang baik, ada yang anaknya bahkan murtad, ya. Begitu pula sebaliknya, ada ayah yang tidak baik, anaknya baik. Ya, seperti misalnya Nabi Ibrahim, ayahnya kafir, tapi anaknya menjadi nabi. Seperti juga para sahabat Nabi Muhammad SAW, banyak dari ayah-ayah mereka itu masih dalam keadaan kufur. Ya, intinya ayah atau orang tua itu yang mulia ada pengaruhnya terhadap anaknya. Namun pengaruh tersebut tidak bisa dipastikan. Dan mujahadah yang ditanyakan dalam pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan keturunan. Nah, mujahadah itu adalah usaha seseorang dalam memaksa dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan. Allah taala alam. Afwan, suara anak kok ada feedbacknya ya? Tapi jelas Pak Jelas Ustadz. ya? Jelas Ya. ya. Masya Allah, syukran Pak Ustadz. Ini dari pertanyaan dari Dokter Bismedi, spesialis bedah plastik Pak Ustadz. Assalamualaikum. Afwan mau bertanya, ibu saya usia 88 tahun mulai demensia atau pikun dan lemah beberapa bulan ini. Tidak bisa berdiri dan duduk mandiri. Sudah tidak bisa sholat sendiri. Lupa gerakan-gerakan sholat, lupa waktu sholat. Kami berusaha tetap mengajak ibu untuk sholat dengan cara mengimaminya. Ibu posisi berbaring atau duduk di kursi malas. Kami anak-anaknya bergantian jadi imam. Awal-awal ibu masih bisa mengikuti sebagai makmum. Tapi lama-lama terlihat tidak fokus lagi dengan gerakan-gerakan sholatnya, mulai takbir hingga saat salam. Pertanyaan, bila mana ibu dianggap sudah uzur karena pikunnya hingga tidak wajib sholat lagi? Jika tidak wajib lagi, bagaimana sebaiknya sikap anak-anaknya? Apakah tetap wajib berusaha untuk terus mengimaminya atau memandu sholat ibu? Atau tidak perlu lagi? Baik. Iya. Taklif atau beban syariat itu digantungkan kepada akal yang sempurna. Ini kaidah yang sangat mendasar dalam syariat Islam. Ya. At-taklif mu'allakun bi al-aql, ya, bahwa beban syariat itu digantungkan kepada ada dan tidak adanya akal, ya. Kalau misalnya akalnya ada, ya, akalnya sempurna, maka beban syariat ada. Kalau akalnya tidak ada atau tidak sempurna, maka beban syariat menjadi hilang. Makanya anak kecil, kenapa mereka tidak dibebani dengan beban syariat? Tidak ada kewajiban atas mereka. Mereka juga tidak ada, ya, sesuatu yang diharamkan bagi mereka. Maksudnya kalau mereka melakukan sesuatu yang diharamkan, mereka berdosa. Tidak ada seperti itu. Karena memang akal dari anak itu belum sempurna. Akal manusia menjadi sempurna ketika dia mencapai usia balik. Makanya ketika seseorang mencapai usia balik, dia dibebani dengan beban-beban syariat. Kenapa? Karena akalnya sudah sempurna ketika itu. Begitu pula ketika seseorang tiba-tiba gila misalnya. Dia stres, akhirnya gila. Karena akalnya sudah hilang, maka beban syariat menjadi hilang. Beban syariat menjadi hilang. Dia tidak ada beban syariat bagi dia. Orang itu kalau sudah gila, ya, kalaupun misalnya dia bisa berzina, maka dia tidak berdosa ketika berzina. Akalnya sudah hilang. Kalau dia meninggalkan sholat, maka tidak berdosa dia dalam meninggalkan sholatnya. Karena memang dia tidak punya beban syariat. Begitu pula dengan orang yang sudah pikun, ya. Orang yang sudah pikun.
pikun ini ada pikun yang parah, ada pikun yang masih ringan, ya. Tapi yang jelas orang yang pikun, yang sudah misalnya lupa waktu, lupa rakaat, yang sudah lupa nama-nama orang, atau masih ingat tapi sering kali salah, ya. Maka yang seperti ini, wallahu taala alam, ana melihat beban syariat sudah gugur darinya. Dia tidak punya beban syariat karena akalnya sudah tidak sempurna. Namun meskipun demikian, sebagai anak yang baik, sebagai anak yang memperhatikan akhirat orang tuanya, maka sebaiknya mereka terus mengingatkan orang tuanya untuk melakukan syariat-syariat Islam yang dahulunya diwajibkan atau bahkan yang disunahkan juga. Seperti misalnya ketika datang waktu sholat waktu, maka sebagai seorang anak yang baik, mengingatkan orang tuanya. Ini sudah waktu sholat zuhur. Mari Pak sholat, mari Bu sholat. Kalau misalnya ibunya atau ayahnya sudah dalam keadaan kurang sempurna akalnya dan tidak punya kegiatan, bisa diingatkan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya seperti itu sudah tidak diwajibkan lagi, tapi ada pahala. Ya, ada pahala apabila mereka melakukannya. Sebagaimana anak kecil, ya. Anak kecil itu kalau melakukan sesuatu yang ada pahalanya, mereka mendapatkan pahala. Tapi kalau mereka melakukan dosa, mereka tidak ada dosa. Orang tua juga demikian yang sudah tidak sempurna akalnya. Kalau mereka melakukan ketaatan kepada Allah, ada pahala. Maka ia sangat dianjurkan untuk terus mengingatkan orang tuanya kepada amalan-amalan kebaikan. Walaupun kita katakan orang tua sekarang sudah tidak punya beban syariat. Kenapa? Ya karena sisa-sisa umurnya tersebut bisa tetap mendatangkan pahala dengan dia melakukan amalan-amalan ibadah itu. Kemudian bisa juga nanti akan membantu dia untuk menutup hidupnya dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Kalau dia terus dibiasakan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bisa jadi menjadi sebab dia bisa menutup hidupnya dengan kalimat itu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari perkataannya adalah ucapan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya. Baik, saya lanjutkan dari Linanda. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Terkait keikhlasan yang murni sebenar-benarnya dalam beribadah, apakah mujahadah dalam niatan hanya ingin mengharapkan balasan dari Allah, artinya tanpa tendensi apa-apa, ataukah masih dibolehkan ketika melakukan niatan ibadah tersebut menginginkan balasan Allah tentang sesuatu? Misalnya, sholat duha berharap berlepas diri dari zakat, sedekah, setiap sendi tulang, atau bahkan beberapa berharap dimudahkan rezeki. Atau misalkan bersedekah setiap subuh berharap Allah memberikan keturunan. Syukran jazakallahu khair. Tafadhol. Baik. Kita harus tahu ya bahwa pahala dari Allah itu ada pahala yang berhubungan dengan akhirat, ada pahala yang berhubungan dengan dunia. Dan semuanya pahala dari Allah. Semuanya pahala dari Allah. Jadi balasan Allah itu ada balasan di akhirat. Ada juga balasan Allah di dunia. Sehingga ketika kita mengharapkan dua balasan itu, atau salah satunya, maka tetap kita belum keluar dari keikhlasan. Kita tetap masih dalam koridor keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita hanya mengharapkan balasan atau pahala darinya. Dan pahala itu ada dua tadi, ada pahala untuk di akhirat, ada pahala untuk di dunia. Balasan itu ada balasan untuk akhirat, ada balasan untuk di dunianya.
ketika kita mengharapkan balasan-balasan dunia dari sebuah amalan, maka itu tidak mengeluarkan dia dari lingkaran keikhlasan dalam melakukan amalan kebaikan. Ya, misalnya kita silaturahim. Kita silaturahim misalnya disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sarrahu an yabsuta lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka silahkan dia menyambung tali silaturahim, tali kekerabatan. Ya, kalau misalnya ada orang silaturahim, dia niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap agar Allah memudahkan rizkinya, Allah memanjangkan umurnya, maka tidak ada masalah. Karena pahala itu dari Allah. Diluangkannya, dilapangkannya rizki dia dari Allah. Begitu pula dipanjangkannya umur dia dari Allah. Sehingga ketika seseorang meniatkan 3 niat ini dalam silaturahimnya, dia belum keluar dari keikhlasan sama sekali. Karena dia masih memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan balasan hanya dari Allah, dan 3 ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bersedekah, kemudian niatnya adalah beribadah, dan dia juga berniat untuk melapangkan rezekinya, tidak ada masalah. Karena Allah dalam hadits qudsi mengatakan, ya bena Adam, ungfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Berarti itu balasan dari Allah. Ya. Ketika seseorang meniatkan dari amal ibadahnya untuk balasan dunia yang disebutkan di dalam nas, atau paling tidak ada sebab akibat yang jelas, maka selama dia masih menjadikan pahala dari Allah itu sesuatu yang dominan, maka tidak ada masalah. Ya, seringkali saya sebutkan para jemaah sekalian, mengharapkan pahala dunia dari amalan ibadah kita itu dibolehkan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, keinginannya untuk mengharapkan pahala dari Allah itu masih dominan. Jadi pahala dunianya bukan tujuan utama. Tujuan utama tetap mengharapkan pahala dari Allah, pahala akhiratnya. Ya. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ada dalil yang tegas yang menjelaskan hal itu. Atau paling tidak ada sebab akibat yang jelas, yang terbukti secara ilmiah. Maka tidak ada masalah. Ya, seperti tadi, ya, bersedekah akan memudahkan rezeki seseorang. Beristighfar akan memudahkan rezeki seseorang. Beristighfar akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan keturunan. Ya, ini ada dalilnya tegas. Walaupun secara sebab akibat yang didasarkan oleh akal tidak ketemu, ya, tapi ada dalilnya. Atau paling tidak, walaupun tidak ada dalil, ada sebab akibat yang jelas. Ya, misalnya ada orang berpuasa, dia ingin sekalian diet. Ya, orangnya kegemukan, ya, dia obesitas, dia bingung daripada diet, tidak ada pahalanya, tidak menjadi ibadah, mending dia berpuasa setiap hari dan niatnya di samping ibadah, ya dia ingin mengurangi berat badan. Seperti ini tidak ada masalah kalau tadi, ya, niat ibadahnya masih dominan. Niat ibadahnya masih dominan, dan di sini ada sebab akibat yang jelas walaupun tidak ada dalilnya secara syar'i. Tapi ada sebab akibat bahwa ketika seseorang mengurangi makanannya, maka dia akan, ya, berkurang timbangannya. Ada sebab akibat yang jelas. Misalnya orang sholat
gerakan-gerakan sholat itu bisa menyehatkan badan manusia. Dia ingin memperbanyak sholat sekalian dia ingin menyehatkan badan dia. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah di sini. Yang penting niat ibadahnya lebih dominan daripada niat ingin mendapatkan pahala duniawinya itu. Dan tadi saya katakan harus ada dalil yang tegas yang menjelaskan tentang balasan dunia itu. Atau paling tidak harus ada sebab akibat yang jelas yang masuk akal, ilmiah. Ya. Kalau misalnya tidak ilmiah dan tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh. Ya, seperti saya katakan tadi, misalnya orang sholat duha dan dia beranggapan bahwa sholat duha bisa mendatangkan rizki. Ya, seperti ini secara logika tidak nyambung, secara syariat tidak ada dalil khusus yang menjelaskan itu. Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan hal itu. Tapi kalau misalnya setelah sholat duha ada zikir yang disyariatkan. Ada zikir yang disyariatkan. Allahumma ghfirli wa tub alayya. Innaka antat tawwabul ghafur. Ada yang kata-katanya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali. Ini zikir setelah sholat duha. Di sini zikirnya adalah meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Ini zikir isinya meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Berapa kali? 100 kali. Dan dia ketika mengucapkan zikir tersebut, dia mengingat pahala beristighfar yang bisa mendatangkan rizki, bisa melapangkan harta seseorang. Maka tidak ada masalah ketika dia berzikir 100 kali dengan zikir itu, dia ada keinginan untuk melapangkan hartanya. Asalkan yang dominan adalah niat ibadahnya. Karena memang di dalam syariat ada dalil khusus yang menjelaskan bahwa istighfar itu bisa melapangkan harta seseorang sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Nuh. Ya. Di dalam surat Nuh Allah katakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya. Intinya bahwa istighfar itu bisa mendatangkan kelapangan harta. Ya. Namun di akhir jawaban ini saya ingin katakan, ketika melakukan amalan ibadah, sebaiknya kita murnikan semuanya untuk Allah. Dan tidak usah kita mengingat pahala dunia sama sekali. Kenapa? Karena dengan seperti itu keikhlasan menjadi lebih tinggi. Dan tetap saja pahala dunia akan kita dapatkan. Tolong ini digarisbawahi. Walaupun kita tahu apa yang saya jelaskan tadi, tetap saja memurnikan sebuah ibadah hanya untuk mengharapkan pahala akhirat dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Dan kita tidak akan kehilangan pahala dunia. Misalnya, kita bersedekah. Kita benar-benar dengan sedekah itu tidak teringat pahala dunia sama sekali. Kita benar-benar ingin menabung untuk akhirat kita. Benar-benar mengharapkan pahala dari Allah untuk akhirat nanti. Dengan melakukan ini, keikhlasan kita menjadi semakin tinggi. Dan pahala dunia tidak akan lewat dari kita. Allah tetap akan melapangkan harta kita. Ya. Itu yang ingin Anda sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, syukran Pak Ustadz. Mungkin ini pertanyaan untuk sesi terakhir, Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan yang saya akan gabungkan. Baik. Ini bagaimana cara kita beristiqomah untuk bermujahadah untuk membaca Quran dan sholat tahajud. Fadol. Baik.
Untuk istiqamah dalam bermujahadah dalam membaca Al-Quran, ya, kita harus punya waktu khusus. Ya, kita harus punya waktu khusus. Kalau kita tidak meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, maka kita akan sulit bisa membaca Al-Quran dengan rutin. Luangkan waktu, misalnya dalam sehari setengah jam saja. Atau kalau setengah jam dianggap berat, 1/4 jam saja. Misalnya kita punya waktu luang ba'da subuh misalnya. Setelah sholat subuh, kita masih ada waktu misalnya, maka baca Al-Quran 15 menit setiap selesai sholat subuh, tidak ada masalah. Dan jangan dengarkan orang yang mengatakan ini bid'ah Ustaz, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merutinkan yang seperti itu. Ya, perkataan mereka ya sangat jauh dari dalil. Kita merutinkan seperti itu bukan karena kita meyakini bahwa dulu Rasulullah seperti itu, tidak. Kita merutinkannya dengan tujuan agar kita punya waktu yang pasti dan agar kita terbiasa dengan kebaikan itu. Bukan karena kita menganggap bahwa seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu melakukannya. Ya, dan yang seperti ini tidak ada masalah. Yang seperti ini tidak ada masalah selama kita tadi yang meyakini bahwa tidak seperti itu dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita meyakini bahwa tidak ada keutamaan khusus membaca Al-Quran setelah sholat subuh langsung. Ya, ketika kita melakukannya karena ingin merutinkannya, maka tidak ada masalah. Kalau tidak seperti itu, bagaimana kita bisa merutinkan suatu amalan? Intinya, agar kita bisa bermujahadah dalam membaca Al-Quran, luangkan waktu. Jangan kita katakan, nanti kalau ada waktu luang saya membaca Al-Quran. Tapi luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Iya, waktu setelah subuh ini hanya permisalan. Setiap orang punya waktu yang luang yang sesuai dengan keadaan dia, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ya, kalau misalnya waktu luangnya ba'da zuhur, ya silahkan diluangkan waktu 15 menit ba'da zuhur. Dan 15 menit ini juga contoh saja. Kalau 15 menit terlalu banyak, terlalu panjang menurut kita, ya 10 menit misalnya. Kalau misalnya 15 menit terlalu sebentar, ya 20 menit, 30 menit, silahkan. Yang jelas kita harus luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, bermujahadah untuk sholat malam. Maka ini perlu proses. Ya, perlu proses. Karena kita harus tahu bahwa sholat malam ini kemuliaan. Sholat malam adalah kemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memuliakan hambanya yang banyak bermaksiat. Maka butuh proses. Prosesnya kita berusaha untuk banyak melakukan ketaatan dan kita harus banyak meninggalkan kemaksiatan. Kalau kita sudah demikian, maka akan mudah bagi kita untuk sholat malam. Karena Allah memudahkan kita untuk menghadapnya di waktu yang paling afdal itu. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan bahwa salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Dan Allah mendengarkan doa-doa orang yang menghadap kepadanya waktu itu. Ya, di sepertiga malam terakhir sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang bagaimana turunnya Allah ke langit dunia, maka kita tidak tahu, ya, hanya Allah yang tahu keadaan itu. Ya, tapi kita tidak boleh menolak apa yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW tentang kabar itu. Kalau tidak masuk di akal kita atau akal kita bingung dalam menerima kabar itu, maka yakini, ya, yakini dengan apa adanya, jangan sampai kita menolaknya karena akal tidak mengatakan bahwa itu sesuatu yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi
Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Intinya kalau kita ingin sholat malam ya dan bisa merutinkannya, maka bersihkan diri kita dari dosa-dosa dan perbanyaklah melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian atur waktu tidur kita, jangan terlalu malam ya. Kemudian berusaha untuk misalnya menghidupkan alarm ya agar kita bisa terbangun di jam yang kita inginkan. Kemudian sebelum tidur berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk salat di malam di akhir malam ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tahu bahwa kita benar-benar jujur dalam doa kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan kita ya. Demikian wallahu taala a'lam. Insya Allah, alhamdulillah, barakallahu fikum wa jazakallahu khair Ustaz atas pertanyaan, atas jawaban dari pertanyaan dan nasihat-nasihatnya bagi kita semua, semoga bermanfaat bagi kita. Amin, dan amin. Semoga Pak Ustaz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Wa iyyakum. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada akhir acara ini. Saya infokan kembali bahwa kajian pada malam hari ini dapat disimak kembali dalam format rekaman di channel YouTube insya Allah besok. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa, para guru besar dan senior sejawat sekalian. Jazakumullah khairan katsiran. Saya Bobi Darmawan beserta kru Ukhuwah Pediatrik mohon undur diri. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.